Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah untuk kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar terkait kehidupan manusia praaksara Indonesia. Nah, kali ini kita sudah memasuki di bab 8. Peradaban awal dunia. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan sebuah kebudayaan. Setiap masyarakat di pelosok dunia ini memiliki kebudayaan, jelas. Akan tetapi, kemajuan kebudayaan di berbagai wilayah dunia tidaklah sama, walaupun masyarakatnya hidup dalam kurun waktu yang sama. Tidak semua masyarakat mampu membawa kebudayaan menuju puncak peradaban. Peradaban dalam artian ini yakni kemajuan dalam berbagai unsur kebudayaan. Sedangkan unsur budaya yang akan kita kaji adalah hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Di antara peradaban awal dunia yang maju ialah peradaban-peradaban yang terdapat di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika yang akan dijelaskan pada bab ini. Oke, peradaban awal Asia meliputi peradaban awal India, Cina, dan Mesopotamia. Pada video kali ini, kita akan membahas peradaban awal India. Kompetensi dasar pada bab 8 ini yakni menganalisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintah, dan sosial. Menyajikan hasil analisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Oke, sebelum ke materi inti, kita ketahui dulu hal-hal berikut ini. Masyarakat adalah kumpulan dari individu yang membentuk suatu kelompok sosial budaya. Setiap individu tersebut memiliki pengalaman. Nah, pengalaman individu merupakan hasil dari sebuah interaksi antar sesama di lingkungan masyarakat. Interaksi ini melahirkan sebuah kebudayaan sebagai ikon dari masyarakat tersebut. Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture. Dikenal pula istilah peradaban. Istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan sebuah kebudayaan. Ketika perkembangan kebudayaan sebuah masyarakat mencapai puncaknya, yang berwujud unsur-unsur budaya yang halus, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Masyarakat memiliki kebudayaan tersebut dapat dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Selanjutnya, pada masa lalu, di beberapa bagian wilayah dunia pernah muncul kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peradaban besar. Seiring berjalan waktu, peradaban tersebut runtuh karena ada yang disebabkan oleh bencana alam dan tidak sedikit pula yang hancur akibat peperangan. Peradaban besar dunia itu umumnya berada di sekitar wilayah aliran sungai besar. Ya, berada di wilayah aliran sungai besar. Tetapi ada pula yang muncul di wilayah pegunungan. Contoh dari peradaban yang muncul di sekitar wilayah aliran sungai besar yakni peradaban Mesopotamia. Mesopotamia bisa diartikan yaitu peradaban yang berada di antara dua sungai, Eufrat dan Tigris, sekarang di wilayah Irak. Selain itu, ada peradaban yang muncul di wilayah pegunungan, misalnya
suku Inca dari Amerika. Selanjutnya, kita dalam video ini akan menyaksikan penjelasan materi terkait peradaban awal India dalam aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Setidaknya ada 2 peradaban di India, yakni peradaban lembah Sungai Indus dan peradaban Sungai Gangga. India sering disebut anak benua India karena letaknya seolah-olah terpisah dari benua Asia. India adalah negara tertutup dengan batas-batasnya yang sulit ditembus. Di sebelah utara membentang tembok alam, yaitu pegunungan Himalaya. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Gangga dan sebelah selatan dengan Samudra Indonesia. Sementara jalan satu-satunya untuk masuk India dari Asia Tengah adalah melalui sebuah celah sempit yang disebut celah Khyber, yang diapit oleh pegunungan Pamir dan pegunungan Hindu Kush di sebelah utara. Selanjutnya, peradaban lembah Sungai Indus. Sungai adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Peradaban awal atau kuno di India umumnya berawal dari sekitar sungai atau lembah sungai-sungai besar. Nah, salah satunya yakni peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus dalam aspek lingkungan. Peradaban lembah Sungai Indus merupakan peradaban yang hidup di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang berada di Pakistan dan India bagian barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban Harappa karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa. Selain itu, peradaban ini sering juga disebut peradaban Indus Sarasvati karena sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Di lembah sungai itulah ditemukan 2 kota kuno, masing-masing bernama Harappa dan Mohenjo-daro. Diperkirakan kota-kota itu berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi oleh penduduk asli India, yaitu bangsa Dravida yang termasuk ras Australoid. Harappa dan Mohenjo-daro merupakan peradaban yang berada di wilayah Sungai Indus. 2 kota ini berjarak sekitar 600 km, merupakan menjadi sumber sejarah bangsa India kuno. Wilayah lembah Sungai Indus ini di masa lalu didiami oleh bangsa Dravida yang merupakan suku asli dari India. Memiliki ciri-ciri umum seperti kulit hitam, bibir tebal, hidung pesek, warna bola mata coklat. Selanjutnya, peradaban lembah Sungai Indus dalam aspek hukum. Dilihat dari bekas-bekas reruntuhan bangunan yang menunjukkan keteraturan tata kotanya, tata kota Mohenjo-daro dan Harappa. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu hukum sudah ada dan ditaati. Hanya saja hukum yang dimaksud sampai sekarang belum diketahui nama dan bentuknya. Sistem kepercayaan masyarakat penghuni lembah Sungai Indus dapat dikelompokkan menjadi 3 macam kepercayaan. Pertama, pemujaan terhadap dewa-dewa. Kedua, pemujaan terhadap binatang. Dan 3, pemujaan terhadap kekuatan alam, misalnya api dan lainnya. Pada zaman sekarang, kepercayaan di India mayoritas adalah umat Hindu, disusul dengan Islam dan disusul dengan Kristen, dan masih banyak kepercayaan lainnya. Selanjutnya, peradaban lembah Sungai Indus dalam aspek pemerintahan. Masuknya bangsa Arya ke wilayah India
mengubah tata hidup penduduk asli, dan terjadinya percampuran kebudayaan. Sebenarnya, bangsa Arya adalah bangsa nomaden, bangsa yang selalu berpindah-pindah. Namun, sejak ditemukannya wilayah India melalui celah Khyber, mereka mencoba untuk menetap, sehingga menimbulkan percampuran kebudayaan di antara keduanya. Percampuran kedua bangsa tersebut melahirkan bangsa Hindu, bangsa yang berkasta. Kedatangan mereka menjadi salah satu penyebab runtuhnya peradaban kuno di lembah Sungai Sindhu. Pemerintahan bangsa Arya yang pernah di lembah Sungai Sindhu diketahui mulai ada tahun 327 sebelum Masehi dengan berdirinya Kerajaan Maurya. Berikut kerajaan-kerajaan yang pernah ada pada peradaban lembah Sungai Indus, yakni antara lain Kerajaan Magadha, Kerajaan Maurya, dan Kerajaan Chandragupta. Selanjutnya, yang kelima adalah peradaban lembah Sungai Indus dalam aspek sosial. Dari bukti-bukti peninggalan yang didapat di kota Mohenjo-daro dan Harappa, memperoleh gambaran bahwa penduduk Mohenjo-daro dan Harappa yang berada di wilayah Sungai Indus telah mengenal adat istiadat dan telah mempunyai kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Penggolongan masyarakat terdiri atas golongan terpelajar, meliputi pendeta, astrologi, tukang sihir. Selanjutnya, ada golongan prajurit atau ksatria yang bertugas untuk melindungi rakyat. Golongan selanjutnya adalah golongan pedagang dan seniman yang meliputi tukang pahat, pengukir, dan pembantu rumah tangga. Golongan selanjutnya adalah golongan pekerja kasar atau pelayan, meliputi tukang kulit, tukang las, tukang sepatu, dan lain sebagainya. Peradaban awal India yang kedua adalah peradaban Sungai Gangga. Salah satu wilayah di bagian India yang memiliki peradaban tinggi selain lembah Sungai Indus adalah daerah Sungai Gangga. Sungai Gangga bermata air di pegunungan Himalaya dan mengalir melalui kota Delhi, Agra, Allahabad, Patna, Benares, kemudian ke wilayah Bangladesh dan bermuara di Teluk Benggala. Sungai Gangga bertemu dengan Sungai Kuen Lun. Tidak heran apabila lembah Sungai Gangga juga sangat subur. Pendukung peradaban lembah Sungai Gangga adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman. Mereka datang dari daerah Kaukasus dan menyebar ke arah timur. Bangsa Arya memasuki wilayah India sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi melalui celah Khyber di pegunungan Himalaya. Bangsa Arya adalah bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang sangat subur, akhirnya mereka hidup menetap. Selain daerah lembah Sungai Indus, bangsa Arya juga menduduki daerah lembah Sungai Gangga. Sejak saat itu, mereka menamakan daerah itu dengan sebutan Aryavarta, artinya tanah kediaman bangsa Arya, atau Hindustan, daerah bangsa Hindu. Di daerah itulah peradaban bangsa Hindu tumbuh dan berkembang. Hingga saat ini, agama Hindu menjadi agama mayoritas di India, disusul dengan Islam dan kemudian Kristen. Selanjutnya, peradaban Sungai Gangga dalam aspek hukum. Ketika Hindu yang dijadikan sebagai agama kerajaan, maka segala hal yang menyangkut aspek hukum
selalu dikaitkan dengan agama Hindu. Begitu pula ketika Buddha menggeser Hindu, maka aspek hukum cenderung diletakkan atas dasar Buddha. Selanjutnya, peradaban Sungai Gangga dalam aspek kepercayaan. Dari lembah Sungai Gangga muncul dua agama besar di India, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu memuja dewa-dewa, di antaranya yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kitab sucinya disebut Weda. Dalam agama Hindu dikenal dengan sistem kasta, yaitu pembagian kelas sosial berdasarkan warna dan kewajiban sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem kasta yang berkembang dalam Hindu menyebabkan muncul ketidakpuasan sehingga lahir agama Buddha. Kelahiran agama Buddha yang dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Ia adalah seorang putra mahkota kerajaan Kapilavastu di India Utara. Siddhartha Gautama memperoleh pencerahan tentang masalah kehidupan sehingga dirinya mendirikan agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Selanjutnya, peradaban Sungai Gangga dalam aspek pemerintahan. Sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan melanjutkan sistem pemerintahan dari lembah Sungai Indus. Setelah bangsa Arya berhasil menguasai lembah Sungai Indus dan kemudian menyingkirkan bangsa Dravida, kemudian di lembah Sungai Gangga suku bangsa Arya mendirikan kerajaan. Ceritanya, runtuhnya kerajaan Maurya menjadikan kerajaan menjadi kacau karena peperangan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa atau melepaskan diri. Keadaannya kacau mulai aman kembali setelah munculnya kerajaan baru dari bangsa Arya, yakni di antaranya kerajaan Gupta dan Harsa. Selanjutnya, peradaban Sungai Gangga dalam aspek sosial. Yang menarik dalam aspek sosial ini adalah bangsa Arya berusaha menjaga kemurnian rasnya. Artinya, mereka melarang perkawinan campur dengan bangsa Dravida. Oleh karena itu, bangsa Arya menciptakan sistem kasta yang didasarkan pada kedudukan, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Setidaknya terdapat 4 kasta. Pertama adalah kasta Brahmana, bertugas dalam kehidupan keagamaan. Selanjutnya, kasta Ksatria atau bangsawan dan prajurit, berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk mempertahankan negara. Kasta selanjutnya adalah Waisya, di antaranya pedagang, petani, dan peternak. Dan kasta selanjutnya adalah kasta Sudra, pekerja keras dan budak. Demikianlah pembahasan terkait peradaban lembah Sungai Indus, peradaban Sungai Gangga yang termasuk dalam peradaban awal India kuno. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Peradaban lembah Sungai Indus merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban yang berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Keruntuhan peradaban ini disebabkan Sungai Saraswati Veda yang mengalami kekeringan pada sekitar akhir 1900 sebelum Masehi akibat radiasi matahari yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi curah hujan di sekitar lembah. Dan peradaban Sungai Gangga merupakan budaya campuran antara bangsa Arya dan Dravida.
Peradaban ini meninggalkan jejak yang sangat penting dalam sejarah umat manusia hingga kini. Di tempat ini muncul dua agama besar di India, yakni Hindu dan Buddha. Agama-agama tersebut juga sampai ke Indonesia, terutama Hindu yang banyak dianut oleh masyarakat Bali. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari peradaban awal Cina. Kita cukupkan saja pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.